Silahkan masuk dulu. Oke. Saya mulai dulu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf ya, hari ini agak terlambat karena kemarin saya habis dinas di luar kota, jadi agak kecapean tadi pagi. Mohon maaf jadi terlambat. Nanti untuk agenda kita hari ini, nanti kita akan ada materi sedikit ya teman-teman ya. Jadi untuk pengenalan dulu sebelum kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nanti kita ulas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Hanya untuk pengenalan saja untuk hari ini. Kemudian nanti kita lanjutkan ya sekitar pukul 8.30, moga-moga bisa lebih cepat ya. 8.30 nanti teman-teman bisa memulai UCP-nya ya. Karena ini juga ya, mungkin teman-teman menemui ada permasalahan ya ketika submit tugas di Leads ya. Nah, nanti bisa dikirimkan saja ke email saya gitu ya. Nanti emailnya saya share bagi teman-teman yang mungkin ada trouble untuk tugas ya. Karena takutnya kalau di WA ketimbun pesan gitu nanti ini ya apa nggak terbaca gitu. Kemudian nanti teman-teman tadi saya buatkan ini juga ya. Sementara untuk soalnya bisa diakses. Kemudian nanti termasuk untuk membuat gambar juga ya. Nanti teman-teman akan membuat gambar untuk UCP-nya juga. Dan juga nanti ketika misalkan ya saya buat submission ya tempat kumpul untuk UCP-nya. Kalau misalkan nanti ada masalah, nanti teman-teman kita submit lewat Google Drive saja ya. At least bisa untuk submit. Dan untuk deadline katakanlah ya kita kasih spare, nanti saya takutnya ada teman-teman ada trouble dan sekian gitu ya. Kalau waktunya memang 90 menit teman-teman. Nanti sekitar pukul 10 teman-teman harapannya sudah selesai. Saya berikan kelonggaran waktu katakanlah 30 menit gimana? Karena berhubung ujian. Tapi nanti misalkan ada worst case atau apa ya bisa info ke saya. Tapi harapan saya semoga tidak ada masalah gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke materi ya. Supaya menyingkat waktu. Untuk materinya sudah saya share teman-teman di Leads ya. Linknya. Nah, untuk hari ini kita belajar terkait dengan ini teman-teman. Pengantar SQL ya. Atau structure query language yang akan kita coba jalankan, tetapi bukan untuk pertemuan hari ini. Jadi kita baru mengenali dulu dari strukturnya. Untuk pokok bahasan kita hari ini, kita akan belajar terkait ini ya. Sebentar, pointernya. Nah ini ya teman-teman ya, kita akan belajar ada jenis operasi SQL-nya, kemudian struktur perintah SQL, tipe data ya, nanti yang akan kita gunakan, kemudian construct, jadi ketika nanti kita akan membuat tabel, kemarin teman-teman sudah belajar ya membuat relasinya. Nah nanti kita akan coba, kalau misalkan struktur tabel kita kenali seperti apa sih gitu. Kemudian batasan integritas dalam membuat tabel, kemudian nanti contoh ya struktur ya SQL dalam pembuatan tabel dan juga ada materi tambahan yang kemarin saya infokan ya ada kardinalitas sama generalisasi spesialisasi yang saya ingin tambahkan dari pertemuan yang kemarin. Nah, kita lanjut dulu. Nah, untuk jenis-jenis teman-teman ya, macam ragam dari si ini ya, operasi dari SQL teman-teman. Untuk operasi SQL ini ada beberapa teman-teman ya. Ada DDL, Data Definition Language, ini sesuai bahasanya aja teman-teman. Saya nggak berikan ini ya definisi karena kita akan definisikan bersama. Jadi Data Definition Language ini di sini termasuk nanti teman-teman akan menyusun ya teman-teman ya, membuat ya, menyusun atau mendefinisikan di sini satu struktur teman-teman atau membuatlah katakanlah membuat suatu struktur gitu dari bahasa SQL. Kemudian untuk DQL atau data query ini nanti setelah teman-teman buat strukturnya, nanti teman-teman bisa lakukan query atau pemanggilan. Atau bagaimana teman-teman akan menampilkan, ini menggunakan query-nya. Kemudian untuk DML-nya ini adalah data manipulation language sesuai bahasanya. Kata kuncinya ada di tengah ini teman-teman. Definition itu dari mulai meng-create nanti ada strukturnya ya. Jadi dari pembuatannya kalau query berarti nanti menampilkan teman-teman. Kalau manipulasi berarti apa? Modifikasi ya. Memanipulasi atau memodifikasi teman-teman. Kemudian nanti untuk DCL kontrol di sini berarti nanti teman-teman memberikan suatu izin katakanlah ke pengguna gitu. Apakah boleh mengakses atau tidak. Nah, di mana ragam masing-masing varian jenis ini akan kita pelajari di beberapa pertemuan, teman-teman. Jadi, tenang saja kita nanti cuma baru mengenalkan untuk yang poin pertama dulu saja gitu.
Nanti kita akan ulas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa perintah ya SQL yang teman-teman nanti bisa akan kita cobakan bersama ya di pertemuan selanjutnya. Ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Nah, tadi teman-teman untuk DDL berarti definition ya. Definition di sini teman-teman ini aja ya teman-teman ya. Biasanya kita akan menggunakan nanti ada create, kemudian ada alter bisa, drop bisa, rename ini jarang teman-teman. Nah, hal ini mungkin nanti kalau teman-teman lihat tidak selalu apa istilahnya perintah-perintah yang di list ini kita daftar ini tidak selalu sama ya, karena nanti SQL ini kita akan merujuk ke MySQL-nya, teman-teman. Salah satu varian database management system yang akan kita gunakan. Nah, nanti untuk DDL paling yang akan kita gunakan ada create, alter, drop saja. Yang untuk rename, truncate, dan comment ini biasanya tidak. Ini ya, saya silang katakanlah. Alter ini bisa, drop itu bisa. Nah, yang ini biasanya jarang. Poin 3 di bawah jarang. Nanti kita biasanya menggunakan yang di atas saja. Kemudian DML untuk data manipulation language ya. Data manipulation language di sini nanti ada select, teman-teman. Kemudian insert, update, delete ya. Ada ini ya. Ada 3 poin 4 maaf. Select, insert, update, dan delete. Untuk yang di bawah tidak perlu ya. Yang merge, call, explain, nah itu nggak usah. Jadi kita biasanya yang di atas sampai delete saja. Kemudian ini yang kontrol. Tadi ada ini ya, takutnya ada yang kelewat. Ada DDL, kemudian DQL ya. Query ya. Nah, kalau query teman-teman untuk DQL nanti teman-teman bisa pakai yang select ini ya. Select ini untuk menampilkan. Ini yang DQL-nya yang di sini, yang select. Kalau DML-nya teman-teman bisa pakai select, insert, update, dan delete. Kemudian untuk kontrolnya nanti kita akan belajar kalau misalkan waktunya cukup ya ada grant dan revoke. Nah untuk yang TCL saya kurang tahu karena ini sifatnya biasanya lanjut ya. Jadi database lanjut nanti biasanya teman-teman akan dikenalkan ada commit, rollback, save point gitu ya. Set transaction ini jarang. 3 poin ini aja sih biasanya. Tetapi ini biasanya lebih ke yang lanjut. Biasanya kita paling ya kalau misalkan ada waktu kita tambah sampai DCL gitu. Tapi lebih banyak mungkin akan menggunakan DDL dan DML dan juga yang tadi DQL ya, data query yang atasnya. Yang poin ini ya, data query language ya. Yang kedua, jadi kita pakai yang 1, 2, dan 3 ya. DDL, DQL, DML biasanya. Nah, ini kita masuk ke tipe data, teman-teman. Nah, tipe data ini adalah katakanlah suatu tipe dari data nanti yang akan kita gunakan menyesuaikan dari data yang akan kita simpan. Di sini ada cukup banyak, teman-teman mungkin bisa agak sedikit bingung ya. Saya hanya nanti akan kita hanya menandai seperti tadi ya, yang sering nanti kita akan gunakan, teman-teman. Nah, ketika nanti kita akan membuat suatu struktur ya, katakanlah query atau kalau di sini tadi kan query-nya queue-nya, teman-teman. Nah, SQL yang kita akan buat nanti adalah query-nya. Nah, atau bahasanya. Nah, bahasa di sini nanti untuk tipe datanya ini ada cukup banyak ragamnya, di mana nanti biasanya yang kita gunakan adalah yang ini, teman-teman. Ada char. Char ini untuk karakter ya. Kalau teman-teman mengisikan datanya misalkan teks. Jadi misalkan alamat, nama, nah gitu kan isinya berupa ini ya. Katakanlah huruf ya. Huruf itu lebih kita kenal dengan string. Sedangkan nanti teman-teman selain char, bisa juga teman-teman menggunakan varchar. Kalau pada umumnya lebih banyak digunakan yang varcharnya, teman-teman. Sebenarnya hampir mirip antara keduanya kan sama ya. String dan panjangnya sama. Kemudian kalau nanti teman-teman menggunakan katakanlah angka, misalkan di sana teman-teman ini ya memberikan nilai misalkan untuk apa kalau angka tuh misalkan kalau usia tuh biasanya dari tanggal lahir sih, tidak dihitung ya kalau integer. Misalkan jumlah tertentu gitu, katakanlah pembelian gitu ya, jumlah pembelian dia kan mengisikan dengan angka, teman-teman kami biasanya menggunakan integer teman-teman. Kalau untuk angka ya. Nah, di mana panjangnya di sini ya teman-teman nggak usah lihat panjangnya karena memang agak sedikit ini ya. Nah, integer ini nanti teman-teman definisikan panjangnya berapa, itu lebih kayak karakter teman-teman. Kalau di sini nanti kita lihat ya, nanti strukturnya contohnya kita urai. Nah ini adalah beberapa yang sering digunakan ini teman-teman, char, varchar, integer, kemudian yang lain jarang, kemudian saya lihat lagi ya, ini float double ini teman-teman, bukan es krim float ya, tapi di sini float. Nah float di sini adalah jenis tipe data untuk
ini ya, mengakomodir nilai desimal. Jadi kalau teman-teman punya angka koma, nanti biasanya akan ini ya lebih sesuai menggunakan tipe data ada float, ada double, teman-teman, biasanya. Nah, untuk contohnya nanti kita lihat ya. Date-nya ada tanggal, nanti misalkan teman-teman akan mengisikan tanggal lahir. Nah, ini menggunakan date. Date time ketika teman-teman pasangkan tanggal dengan jam ya, waktu ya. Jadi ada jam, menit, dan second ya, atau detiknya. Kemudian enum ini untuk pemilihan teman-teman. Misalkan ketika teman-teman akan membuat satu database dengan pemilihan ada yang ini ya, apa namanya? Laki-laki, perempuan gitu ya, L atau P gitu teman-teman bisa tulis di sini enum L, P gitu. Ada pilihan atau mungkin teman-teman bikin apa ukuran kaos size gitu. Ada S, ada M, L. Nah, itu pakailah enum nih. Ini opsional, ada beberapa opsi yang bisa dipilih gitu ya. Boolean ini cuma 2 teman-teman, tapi jarang. Biasanya hanya beberapa itu yang saya bahas itu yang biasanya digunakan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah struktur dalam ini ya, tabel ya, yang nanti akan teman-teman kembangkan ketika membuat tabel, teman-teman. Nah, ini hanya untuk ininya ya, teman-teman ya. Jadi buat tabel ini nanti secara bahasa dalam pembuatan tabel ini ya strukturnya yang di bawah, teman-teman, contohnya. Jadi nanti ketika teman-teman membuat tabel, teman-teman akan menuliskan. Ini jangan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi tetap ya, kalau misalkan di belakang nggak kelihatan, bisa masuk ke Zoom-nya ya teman-teman ya, yang di belakang ya. Takutnya saya nggak kelihatan. Tadi saya share. Nah, untuk create tabel, ini teman-teman ikut default ya. Meskipun kita bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, silahkan ketika membuat tabel, karena instruksi komputer yang diterima hanya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi nanti teman-teman menuliskannya tetap ketika membuat tabel ya create tabel. Kemudian di sini adalah instruktor, ini adalah nama dari tabelnya atau R-nya ya. Nama dari tabelnya misalkan instruktor. Kemudian kemarin kan kita sudah membahas ya si instruktur atau mungkin dosen gitu ya, ataupun mungkin apa guru misalkan pengajar gitu ya, dia memiliki ID ya. Kita punya kode unik ya teman-teman ya. Kode unik di sini teman-teman pasangkan satu atribut, kita punya beberapa atribut. Jadi masing-masing atribut dia akan memiliki satu tipe data. Berpasangan ya. Katakanlah si ID kode unik, nanti kan biasanya ID itu sifatnya angka ya teman-teman ya. Biasanya untuk ID itu kita lebih prefer angka teman-teman isinya. Nah, nanti bisa juga sebenarnya mix juga. Biasanya rata-rata angka ID itu lebih memudahkan angka ya. Tapi nanti bisa juga char ini karakter teman-teman. Jadi tidak melulu angka. Bisa juga ada huruf gitu. Nah, di sini angka 5 adalah angka itu panjangnya, teman-teman. Katakanlah di sini sebentar. Kalau 5 itu berarti seperti ini. 5 itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada 5 karakter yang bisa kita susun, teman-teman. Kayak kalau di apa namanya? Itu ya teman-teman ya, matematik itu kan ada ya permutasi atau apa biasanya kan dijajar gitu ya. Nah, ini ada karakter 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, kalau misalkan 20 berarti ada panjangnya sampai ke kanan tuh 20 ya berarti ya kita bikin 20 karakter berjajar gitu. Nah, di sini untuk nama, departemen name, dan juga salary. Nah, ini teman-teman, kita coba lihat ya, untuk nama dan juga departemen name. Nah, nama dan departemen name, di sini nama itu teman-teman bisa menggunakan, biasanya kan isinya teks ya, nama dan juga departemen name. Namanya siapa, departemennya di mana gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan varchar, teman-teman. Nah, varchar di sini untuk mengakomodir tadi teksnya gitu. Teksnya yang bukan ada isian angka atau ada angka juga nggak apa-apa. Nah, ini lebih apa ya? Lebih general teman-teman untuk varchar. Boleh angka, boleh huruf. Nah, ini hanya untuk panjangnya saja teman-teman. Katakanlah kalau nama teman-teman panjang, kiranya ya karakter teman-teman panjang cukup tidak untuk 20 karena satu ini dihitung satu ya. Kayak saya misalkan Artika berarti A, R, T, I gitu. Jadi kalau teman-teman namanya agak panjang, pastikan biasanya dibuat saja ini ya penyimpanannya sedikit lebih banyak gitu. Karena tadi kita lihat ya maksimalnya tadi sampai di sini teman-teman. Angka maksimalnya adalah yang di sini. Ini yang masih ya. Nah ini teman-teman. Tadi kita punya si varchar angka maksimalnya adalah 255.
Nah, kemudian yang departemen name juga sama ya teman-teman ya. Nanti akan dituliskan dari departemennya apa. Misalnya keuangan dari sini K, keuangan gitu ya, kanan gitu. Kemudian salary berarti di sini ada angka ya teman-teman ya. Boleh pakai numerik gitu ya. Atau kalau integer itu berarti nanti misalkan ada nilai pecahan teman-teman, dia akan dibulatkan kalau integer. Nah, ini dicontohkan menggunakan contoh numerik. Nah, ini kita kenal dulu strukturnya saja. Nanti buatnya ketika nanti kita memang pas praktikan saja teman-teman. Karena hari ini kan nanti teman-teman UCP ya. Nah nanti untuk struktur tabel nanti kita akan coba masukkan teman-teman yang teman-teman pelajari. Kemarin kita punya apa? PK ya, primary key, foreign key. Yang not null ini tambahan saja. Not null itu ketika ini teman-teman ada kondisi di mana teman-teman diminta ya not null, tidak boleh kosong. Jadi misalkan di sini tadi ya kita membuat satu tabel instruktur ya dengan ID, kemudian apalagi atributnya, nama, departemen name, salary ya gajinya, di mana kita tentukan teman-teman primary key atau kunci yang uniknya adalah ID. Nah, cara penulisannya seperti ini, teman-teman coba kenali dulu, di mana untuk foreign key berarti nanti ini akan diambilkan ya teman-teman ya. Bahasanya foreign key ini namanya diambilkan dari tabel departemen. Tapi hanya penulisannya, teman-teman kenali dulu saja. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya teman-teman. Nanti coba dikenali dulu strukturnya. Misalkan kita membuat tabel student atau tabel mahasiswa. Kita punya ID, nama, departemen name ya, total kredit ini SKS-nya misalkan. Kemudian kita akan tentukan ya, primary key-nya adalah ID. Kemudian foreign-nya misalkan di sini bukan ini ya, departemen name ini lebih ke fakulti mungkin ya kalau kita di kampus ya. Kemudian ada teks ya. Teks ini kayak ambil teman-teman, ambil mata kuliah ya. Nanti teman-teman bisa menentukan. Misalkan tadi ya ada ID-nya, nama mata kuliahnya gitu ya, semester, tahun dan sebagainya ya. Nah, ini coba dikenali dulu saja bentuknya. Nanti kita cobakan ketika memang pembuatannya ya. Nah, ini untuk mata kuliahnya nih teman-teman ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini yang kemarin, tambahannya aja teman-teman. Nah, nanti untuk ketika teman-teman membuat gambar ya, untuk adanya kardinalitas silahkan bisa ditambahkan ya. Misalkan ya untuk one to one, jadi misalkan satu supir berarti di sini ya ditugaskan untuk satu mobil misalkan. One to many, satu kelas misalkan berisi berapa? Banyak mahasiswa ya atau siswa misalkan. Many to one berarti banyak mahasiswa misalkan kuliah di dalam satu jurusan gitu ya. Ini hanya beberapa contohnya, nanti bisa teman-teman masukkan ketika menggambar ya di dalam IRD-nya. Nah, ini hanya contohnya saja saya berikan. Nah, ini juga teman-teman nanti kalau melihat mungkin ada sedikit gambar yang berbeda ya, simbol yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Di sini menggambarkan one to one ya, ada garis satunya. Kalau many itu berarti dia banyak ya ininya panahnya. Nanti mungkin teman-teman melihat dengan apa ya tools atau software berbeda bisa simbolnya sedikit berbeda. Oke, ini spesialisasi generalisasi. Konsep ini mirip dengan yang teman-teman kenal ya. Kalau generalisasi berarti apa? Membuat umum ya. Kalau spesialisasi berarti mengkhususkan ya. Jadi ketika nanti teman-teman lihat ya, ada kedua gambar di mana spesialisasi tadi sifatnya apa? Khusus ya. General berarti umum. Di mana umum di sini berarti gini teman-teman. Cara bacanya coba kalau misalkan untuk spesialisasi, berarti kita turunkan si dosen. Itu kan ada yang namanya dosen tetap atau dosen tidak tetap. Kayak karyawan teman-teman. Karyawan itu ada karyawan tetap, karyawan yang mungkin kontrak dan sebagainya gitu ya. Nah ini adalah spesialisasi, kita spesifikan. Misalkan teman-teman juga, teman-teman itu mahasiswa. Oh mahasiswa fakultas apa? Nah itu kan kita bisa spesifikan ya. Fakultas apa-apa gitu ya misalkan. Nah sifatnya untuk spesialisasi seperti namanya. Dia akan turun teman-teman, akan makin kerucut spesial. Nah, tapi ini hanya untuk penggambarannya aja. I1 is a ini teman-teman dari bahasa Inggris ya. Kemudian kalau general teman-teman tarik aja ke atas. Jadi dari masing-masing spesial tadi yang mengkerucut kita naikkan aja kayak piramid itu ya. Jadi makin general, makin umum. Katakanlah kita punya ya teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa D3 dan S1. Nah, secara generalnya mereka adalah mahasiswa gitu. Nah, ini hanya contohnya saja, teman-teman. Kalau orang kan kita bisa kategorikan ya, orang itu apakah sebagai karyawan ataukah customer misalkan. Ini pakai is a. Nah, gambarnya juga bisa. Kemarin mungkin ada teman yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau untuk general biasanya ada panahnya, teman-teman. Panahnya nanti dia akan mengkerucut ke
titik utamanya, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Misalkan pegawai itu kita bisa kategorikan dia sebagai manajer, sebagai tenaga penjual, misalkan sebagai sekretaris. Nah, yang rinciannya teman-teman nggak usah lihat. Ini hanya untuk apa? Atributnya ya. Nah, gitu. Oke, saya kira demikian teman-teman, biar bisa teman-teman lanjutkan ya. Mohon maaf ya kelewat. Nanti teman-teman masih punya ini ya, pertambahan waktu juga nanti untuk submit kalau misalkan ini. Oke, untuk soalnya sebentar ya, saya izin stop share dulu sebentar. Oke, silakan. Ya. Silakan teman-teman untuk soalnya coba diakses dulu ya. Untuk soalnya saya izin share screen dulu. Bentar ya, saya izin share screen dulu untuk soalnya. Soalnya saya taruh di sini ya teman-teman ya, UCP 1 kelas B. Nanti maaf, ini yang UCP 1 kelas B adalah tempat submit, yang untuk yang ini ya, link soal. Nah, ini ya. Nah, ini soalnya. Ya, silakan. Bagi yang teman-teman mungkin merasa pengen ke toilet, silakan ya. Semoga pengerjaannya lancar. Maaf ya, ini salah mata kuliahnya. Tadi masih keburu-buru, bentar. Karena pakai template sebentar ya. Bentar teman-teman, saya update dulu. Nggak update nggak? Sebentar ya. Coba teman-teman cek soalnya. Maaf ya, tadi buru-buru sampai salah itunya apa? Yang kopnya belum saya ganti. Basis data ya teman-teman ya. Lah, belum ini ya, belum. Bentar. Saya lihat dulu. Nah, ini soalnya teman-teman. Silakan diklik aja itu ya, yang link soal UCP 1 kelas B. Kalau materinya saya taruh di sini teman-teman, link materi ini ya. Ini yang link materi kelas A ya, kelas B, maaf. Ini yang kelas B. Yang kelas B di saya langsung dibuka bisa kayaknya deh. Nah, ini ya. Ini materinya, ini soalnya teman-teman. Soalnya adalah yang pertama mirip dengan yang kemarin teman-teman. Silahkan di set ya. Jadi ditentukan ini ya, jelaskan konsep basis data relasionalnya untuk soal 1 dan juga soal yang kedua teman-teman. Kayak kemarin modelnya. Jadi untuk menentukan relasinya kan sudah ada garisnya ya. Di mana ada penjelasannya juga ya nanti. Nah, di sini nanti coba teman-teman jelaskan ya relasi untuk yang soal 1 dan soal 2. Untuk yang soal ketiga, mirip dengan yang kemarin, teman-teman saya minta membuat ERD, tetapi untuk yang hari ini, untuk UCP-nya silahkan ya. Kalau yang suka belanja online mungkin lebih mudah ya. Di sini saya buatkan yang untuk belanja online. Kalau kemarin kan teman-teman pakai digital e-money dan kawan-kawan, transaksi transportasi online ya. Nah, coba kalau teman-teman untuk yang belanja elektronik, katakanlah belanja biasa boleh, tapi teman-teman nanti akan ini ya, buat dalam ini format elektronik atau dari apa ya, dari logik atau teori apa namanya konsep teman-teman, alur dari proses apa belanja gitu, teman-teman digitalisasi di dalam ERD seperti apa gitu. Nah, soalnya 3 aja teman-teman, nanti silahkan dicobakan ya. Nah, pengerjaannya nanti silahkan ya. Jadi gambarnya ditaruh aja teman-teman di dalam ini ya. Word-nya ada nggak? Nanti di situ aja ditaruh aja teman-teman. Kalau ada, jadi dibuat dulu di dalam apa diagram itu, nanti di copy aja bisa. Gambarnya terus ditaruh di Word bisa tidak? Apa? Pakai apa? Boleh, boleh. Pakai Word langsung atau kalau teman-teman mau pakai Google Docs boleh. Nanti gambar yang udah dibikin dipaste aja di ininya, gitu. Di bawahnya. Nanti coba tes dulu teman-teman yang submitnya. Saya takutnya error deh, karena dari tadi pagi nggak bisa submit ini materi sama ini apa namanya nggak bisa share materi dan juga soalnya nggak bisa dinaikin, nggak bisa di share. Kayak teman-teman juga ada problem kan ya? Nggak bisa ya?
Oke, kalau nggak bisa submit nanti teman-teman saya buatkan tadi Google Drive ya. Nanti coba ini ya menggunakan email ya teman-teman ya. Kita nanti teman-teman submit di sini. Tadi kan saya minta ya untuk namanya jangan lupa ya. Ada UCP1, NIM sama nama lengkap ya. Jangan lupa ya nanti untuk struktur penamaan filenya ya. Nah, kalau bisa lewat lead sih nggak apa-apa, tapi karena lead sepertinya bermasalah, nanti teman-teman pakai Google Drive saja. Saya share linknya sebentar. N itu nih. Nah, saya jelasin dulu. Nah, Ini apa namanya? Itu juga Bu apa sih? apa lagi? Yang Yang bingung. Apa? Nanti sambil di itu nanti. ini nama singkatan namanya. Jadi saya bingung Apa? Bu. Iya kan di dalam Satu yang kemarin otak kan. ini. Iya, saya tahu kalau yang itu. Tapi yang di dalam itu kan ada KD nama, Kode. itu kode. Kode, Oh, betul. wah. Oh, betul. Ini ya, saya sambil jelasin kali ya. Teman-teman, kalau misalkan menimbulkan pertanyaan di sini ya, satu itu apa? One ya. N itu apa? Many ya, yang kemarin kita pelajari ya. N itu adalah many ya. Nanti ada ini. Bentar, kelihatan nggak? Di sini. Nah ini, N itu many ya teman-teman ya. Jadi satu ke banyak gitu ya. Katakanlah tadi apa? Satu apa namanya? Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah ya. Gitu misalkan. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ada KD, kode itu bukan Krisdayanti ya, tapi kode ya, KD. Kode di sini maksudnya kode jenis, kode barang gitu teman-teman. Nah nanti ID ini adalah identitas ya, nomor biasa ya. Kalau ada yang bingung lagi apalagi teman-teman kalau nemu istilah yang agak sedikit aneh. Nah di sini nanti mungkin penggambaran seperti ini teman-teman. Nah di sini ini ada perbedaan ya teman-teman. Misalkan di sini ya, di sini bisa mengakomodir one to many ya nanti. Berarti ini ada titik-titiknya ya. Ini lebih ke many boleh nggak apa-apa? Bisa one, bisa many. Nah di sini memang nanti kalau seperti ini berarti dia pakai toolsnya kadang-kadang bisa beda-beda teman-teman. Tadi saya tinggal cari gambar aja, tapi yang lebih memudahkan teman-teman sih. Jadi yang teman-teman kenal tadi saya ambil gambarnya. Nah ini kan berarti apa? One to many boleh, one to one ini bisa gitu ya. Mungkin many aja karena dia nanti akan berelasi ke banyak lebih mudah ya. Karena satu pelanggan katakanlah punya misalkan ya banyak pesanan order gitu. Nah nanti silakan dijelaskan relationship-nya bagaimana. Nah, nanti dilanjut ya ke belanja online tuh. ERG-nya gimana gitu ya kayak kemarin. Bintang berarti banyak, many sama. Artinya many ya. Nanti diambilnya yang many aja teman-teman, yang ininya. Jadi ada banyak berarti. Banyak apa? Banyak dari tabel ini tadi ya, banyak order misalkan gitu. Yang mana? Nomor berapa? Ini kan salah satu ya. Nah, bintang 1 tuh berarti ini ya. Kalau ngelihat ini sebenarnya kode, teman-teman. Saya mau spill apa enggak ya? Nih. Nih ya. Kalau yang di atas tuh apa? Yang unik tuh apa? Nah, yang unik tuh berarti ditandai apa? Bintang 1. Berarti yang 2 berarti bukan kan? Bukan kan? Berarti satunya lagi apa pasangannya? Sesuatu itu loh, satunya primary key yang dimana dia akan merujuk ke nah itulah silahkan nanti dilanjut ya. Jadi dia akan menjadi reference atau apa? Merujuk ke tabel yang lain gitu. Nah, nanti dari masing-masing alurnya teman-teman coba oh ini tuh sebagai apanya siapa gitu ya kayak kemarin. Sama. Jadi untuk 2 soal sama teman-teman. Kita dapat 1 kan tadi ya, tanda satunya. Jadi beda ya, bintang 1 dan bintang 2. Kan sudah ada perbedaan. Bintang 1 teman-teman sudah bisa menjawab, satunya berarti yang satunya. Kan tadi udah satunya, udah tahu kan? Nah, silakan dilanjut.
Kalau nanti ini ya teman-teman ya bisa submit di sini sih nggak apa-apa. Kalau nanti trouble itu nanti teman-teman ke G Drive-nya saja ya. Yang di sini ya. Yang paling bawah teman-teman pengumpulan ini ya. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang di sini misalkan telat dan sebagainya ditaruh aja di G Drive misalkan di sini nanti misalkan lewat gitu ya dari jamnya. Kalau ada trouble. Nah, untuk Zoom nanti saya tutup saja ya biar teman-teman bisa dilanjut mengerjakan. Saya tutup dulu. Terima kasih. Ini sebentar saya stop share dulu ya. Untuk Zoom-nya saya end dulu saja.